Pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia baik secara formal maupun informal. Yang berikut ada pengertian humanistik menurut Yang pertama menurut David Cole membagi tahapan belajar menjadi 4, yaitu yang pertama ada tahap pengalaman konkret. Pada tahap ini, seorang siswa hanya mampu sekedar ikut mengalami suatu kejadian. Yang kedua, pengalaman aktif dan reflektif. Pada tahap ini, siswa mulai mampu mengadakan observasi terhadap suatu kejadian dan mulai berusaha memikirkan dan memahaminya. Yang ketiga, ada konseptualisasi. Siswa mulai belajar membuat abstraksi atau teori tentang suatu hal yang pernah diamatinya. Yang keempat, eksperimen aktif. Pada tahap ini, siswa mampu mengaplikasikan suatu aturan lama ke situasi aturan baru. Dan berikut ada menurut Bloom, menunjukkan apa yang dikuasai siswa itu mencakup 3 hal. Yang pertama ada kognitif, yang kedua psikomotor, dan yang ketiga afektif. Yang ketiga menurut Abraham Snow, didasarkan pada asumsi bahwa di dalam diri individu terdapat 2 hal. Yang pertama, suatu usaha yang positif untuk berkembang. Yang kedua, kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu. Yang berikut Maslow membagi kebutuhan manusia itu menjadi 5, yaitu yang pertama aktualisasi diri, yang kedua kebutuhan penghargaan, yang ketiga kebutuhan sosial, yang keempat kebutuhan kesamaan dan perlindungan, yang kelima kebutuhan psikologi. Ada juga karakteristik teori humanistik. Yang pertama, mementingkan peranan kognitif dan afektif. Yang kedua, mementingkan manusia secara pribadi. Yang ketiga, mengutamakan terjadinya aktualisasi diri. Yang keempat, mementingkan persepsual subjektif yang dimiliki tiap individu. Yang kelima, mengutamakan pengetahuan atau pemahaman. Yang berikut ada kelebihan teori humanistik. Yang pertama itu, teori ini cocok untuk diterapkan dalam materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap perubahan sikap dan analisis terhadap fenomena sosial. Yang kedua ada indikator keberhasilan aplikasi ini adalah siswa merangsang, bergairah, berisi pola pikir, perilaku, serta sikap atas kemauannya sendiri. Karakteristik kelebihan yang terakhir yaitu siswa diharapkan menjadi manusia yang bebas, tidak terkait oleh pendapat orang lain, dan mengatur pribadinya secara bertanggung jawab tanpa mengurangi hak-hak orang lain. Norma, disiplin. Yang ketiga, siswa diharapkan menjadi manusia yang bebas, tidak terkait oleh pendapat orang lain, dan mengatur pribadinya sendiri secara bertanggung jawab tanpa mengurangi hak-hak orang lain, norma, disiplin, atau etika yang berlaku. Adapun kekurangan dari teori humanistik yaitu siswa yang tidak mampu memahami potensi dirinya akan ketinggalan dalam proses belajar. Yang terakhir ada aplikasi teori humanistik dalam pembelajaran. Dalam teori ini guru bertindak sebagai fasilitator sehingga guru mempunyai tugas, yaitu yang pertama memberi perhatian dan motivasi, yang kedua membantu untuk memperoleh dan memperjelas tujuan-tujuan perorangan di dalam kelas dan juga tujuan kelompok yang bersifat umum. Yang ketiga, memahami karakteristik siswa. Yang keempat, mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar. Yang kelima,
menyediakan